Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wir. Kali ini saya Maulana Ishak Kudus mau bercerita ya, ini bercerita saja ini, bercerita. Jadi jangan dianggap saya ulama atau ahli agama. Ini saya bercerita. Ini saya menceritakan firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 78 yang berbunyi wa Dawuda wa Sulaimana id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qom wa kunna lihukmihim syahidin fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma, dan seterusnya. Shadaqallahul adzim. Jadi, dan ingatlah kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang. Karena ladang si pekebun anggur dirusak oleh kambing-kambing milik peternak kambing. Dan Allah menyaksikan keputusan yang diberikan oleh Nabi Daud dan keputusan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman. Kemudian kami berikan pengertian kepada Nabi Sulaiman. Dan hukumnya lebih tepat. Dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Jadi ceritanya begini ya, Wir ya. Dengarkan ya, Wir ya. Cerita surat Al-Anbiya ayat 78-79. Jadi zaman Nabi Daud alaihissalam itu ada pekebun anggur. Yang anggurnya itu dirusak oleh peternak kambing. Kemudian Nabi Daud yang dimintai keputusan karena beliau sebagai seorang nabi, rasul, raja, dan hakim, beliau dimintai keputusan. Dan keputusan beliau adalah sang peternak kambing harus memberikan seluruh kambingnya kepada si pekebun anggur karena anggurnya telah dirusak. Adil apa enggak? Sepintas kelihatannya adil, sepintas tapi keputusan yang seperti itu saat itu juga di pengadilan itu juga diralat sama Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud. Nabi Sulaiman mengatakan, duhai ayahku Nabi Daud alaihissalam, duhai pemimpinku, keputusan panjenengan itu kurang pas. Yang benar adalah si peternak kambing harus menyerahkan kambingnya selama setahun untuk dirawat oleh pekebun anggur. Dan pekebun anggur harus menyerahkan kebun anggurnya kepada peternak kambing untuk dirawat dan dikembalikan setelah berbuah. Jadi setelah berbuah anggurnya, maka kebun anggurnya dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi ditukar posisi, pekebun anggur menerima kambing dan peternak kambing harus merawat kebun anggur sampai berbuah. Begitu ya. Akhirnya apa? Ternyata Nabi Daud menyetujui keputusan Nabi Sulaiman. Lihat. Nabi Sulaiman berani mengkoreksi keputusan Nabi Daud. Yang Nabi Daud adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang hakim, dan seorang raja. Nabi Sulaiman meralat keputusan Nabi Daud saat itu juga tanpa diminta. Nah, dari kisah itu saya pengen bertanya nih, ini bertanya ya. Kira-kira Mbak Alwi itu dzurriyyat Nabi atau bukan? Nah, saya pengen mengkoreksi pernyataan dari Rois Am PB NU sebagaimana Nabi Sulaiman berani mengkoreksi pernyataan keputusan dari Nabi Daud. Seharusnya Rois Am PBNU itu mengatakan dan berani menyatakan bahwa secara tes DNA pertama, kajian kitab nasab sezaman dari Imam Ahmad bin Isa dan Alwi itu dinyatakan bahwa Ubaidillah dan Alwi bukan dzurriyyat Imam Ahmad bin Isa. Seharusnya Rois Am itu mau dikoreksi, mau meneliti lagi perkataannya. Kenapa? Karena beliau orang besar. Nah, lihat, Nabi Daud tidak mengatakan, hei Sulaiman, kamu jangan mengkoreksi saya. Saya ini Rois Am kerajaan Bani Israel loh. Saya ini Nabi, Rasul, dan
hakim dan rajamu. Nabi Daud tidak mengatakan seperti itu. Juga beliau tidak mengatakan, saya ini Rois Am PBNU loh. Oh maaf keceplosan. Nabi Daud tidak mengatakan seperti itu. Tapi Nabi Daud, fatwa mana, pendapat mana yang lebih tepat, sesuai dengan hukum, sesuai dengan akal, sesuai dengan pengetahuan ilmiah, itulah yang beliau pakai. Maka mohon Rois Am PBNU untuk meninjau ulang kitab nasab sezaman dan hasil tes DNA dari Mbak Alwi. Kan ada 180 yang sudah tes. Begitu ya. Ini cerita loh ya, bukan mengkoreksi Rois Am PBNU ya, cerita. Makasih Wir. Salam.